melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita minggu ini dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang kami kasihi dalam Kristus, di zaman sekarang bicara soal kesetiaan seolah-olah itu menjadi barang langka ya bagi sebagian orang. Tapi bagi yang lain itu bisa dipermainkan. Dalam kehidupan kita sering sekali kita diuji kesetiaan kita kepada pasangan kita. Ada seorang bapak dan beserta istrinya tinggal di pinggir hutan. Aktivitasnya sehari-hari dia mencari kayu bakar, menebang pohon. Dan itu bisa dijual dan kemudian sisanya dipakai untuk memasak. Satu hari dia pergi untuk mencari pohon yang mau ditebang. Lalu dia membawa kampaknya dan ketika dia mau mengampak, ternyata mata kampak itu jatuh ke jurang. Lalu dia berpikir, bagaimana saya mau mengambil itu, begitu jauhnya jurang itu. Dia takut dan merasa sedih. Bagaimana nanti kalau aku tidak membawa apa-apa ke rumah, maka istriku akan marah besar. Lalu dia bersedih dan datanglah malaikat menemuinya. "Pak, kenapa bersedih?"
Lalu bapak itu katakan, kampak saya jatuh. Oh, tenang saja, saya akan mengambil kampak bapak yang jatuh. Lalu malaikat itu mengambil kampak, tetapi bukan kampaknya. Lalu dia menunjukkan, apakah ini kampak bapak? Lalu dia katakan, oh bukan, itu bukan kampak saya. Kedua kali begitu, dan akhirnya ketiga kali malaikat itu menyodorkan kepadanya kampak yang terbuat dari emas. Lalu dia katakan, benar-benar itu punya saya, itu milik saya, katanya. Kemudian dia pulang dengan penuh sukacita dan menceritakan segala sesuatu kepada istrinya. Istrinya begitu senang dan bahagia. Dan dia ingin mengetahui di mana kira-kira tempat kejadian itu. Lalu keesokan harinya dia katakan ke suaminya, tolong antar saya, di mana tempat kamu diberikan kampak itu. Lalu suaminya menceritakan bahwa disitulah kampak itu terjatuh. Lalu istrinya melihat ke bawah. Ketika dia melihat ke bawah, istrinya terperosok dan jatuh ke jurang itu. Lalu suaminya begitu gelisah. Bagaimana ini? Waduh, saya nggak punya istri lagi. Matilah dia di sana. Lalu dia bersedih. Bagaimana saya bisa turun ke bawah untuk mencari istri saya itu? Lalu malaikat tadi datang lagi menemuinya. Kenapa Bapak bersedih? Lalu dia mengatakan dan menceritakannya. Oh, kalau begitu saya akan menolong Bapak dan mencari, menemukan istri Bapak. Lalu malaikat ini justru membawa seorang perempuan lain. Lalu kata Bapak itu, bukan, itu bukan istri saya, katanya. Sampai kedua kali pun begitu. Dia katakan, bukan itu istri saya. Lalu ketiga kalinya, malaikat itu membawa seorang perempuan yang begitu cantik rupawan. Lalu dia katakan, ya, itulah istri saya, katanya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, begitulah betapa sering kita diuji kesetiaan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan banyak orang. Pada tahun 2015 ada situs yang bernama Ashley Madison. Diretas dan data-datanya diancam akan dipublikasikan ke umum. Tuntutan pertas itu agar situs-situs itu ditutup. Kenapa tuntutan seperti itu? Ternyata situs itu memfasilitasi perselingkuhan. Dengan slogan, hidup ini singkat, ayo selingkuh. Jadi sebelum ditutup, ternyata tercatat 46 juta akun terdaftar di situs tersebut. Penggunanya adalah dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang. Coba kita bayangkan 46 juta akun. Betapa mengerikan dunia ini yang sudah kotor, dan sudah najis. Kalau bahasa Bataknya, zaman naramun donuai ngonati. Sementara kita orang-orang Kristen tinggal di dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudara yang kekasih, terutama anak-anak kami, kita tahu ada kantong-kantong pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, ya, Siantar, Medan, Palembang, Jambi, ke Pulau Jawa ini, ya, nah, seterusnya sampai ke Kalimantan begitu. Ada banyak di sana mahasiswa
yang tak dapat menyelesaikan pendidikannya. Karena apa? Sudah MBA dulu ya. Apa itu MBA? Married by accident. Hamil di luar nikah, syukur kalau dipertanggungjawabkan ya. Bagaimana kalau say goodbye ya, ditinggalkan, hancurlah masa depan kita. Dan begitulah siklus itu. Dan ada banyak kantong-kantong yang juga memberikan dampak penyakit-penyakit yang seperti HIV AIDS. Itulah dia siklus dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimana untuk mendidik, mengarahkan, dan juga kita sebagai orang muda. Saya harap anak-anak kita yang SMA, SLTA enggak usah dulu pacaran ya. Seperti itu. Raihlah cita-citamu. Kuncinya bagaimana kita menjaga diri seperti itu. Bolehkah kita berpacaran, berdosakah? Tidak ya. Mau gonta-ganti pasangan? Silakan. Tapi kita harus jaga diri kita. Oleh karena itu inilah yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, bahwa ternyata inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dosa yang paling dibenci dan sangat menjijikkan bagi Tuhan adalah dosa ini. Bukan hanya mereka melanggar hukum ketujuh, tetapi yang menjadi perzinahan rohani adalah mereka menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, pergi kepada ahli nujum, ya, orang-orang yang bisa memberikan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebabnya hari ini juga di hukum Taurat kita yang pertama ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang menyerupai apapun. Memang hubungan antara Allah dengan umat itu biasa digambarkan sebagai hubungan antara suami dengan istri yang harus dijaga kekudusannya ya. Disinilah kita mengetahui bahwa ternyata panggilan kepada Hosea ini memang sepertinya tidak religius ya. Bukan seperti kepada Musa, dia melihat ada api yang menyala-nyala di rerumputan, di semak duri, tapi tidak terbakar ya. Atau seperti Nabi Yesaya yang dapat melihat penglihatan di kemuliaan Allah di bait suci. Atau juga seperti penderitaan Yeremia ya, yang begitu keras untuk mengkritik kehidupan kemunafikan orang Israel. Tapi justru kepada Hosea tidak seperti itu. Tuhan panggil, lalu menyuruh, pergilah, kawinilah perempuan sundal. Kenapa Tuhan memberikan perintah seperti itu? Bayangkan seorang hamba Tuhan harus hidup tidak suci dalam perkawinan. Harus mengambil perempuan Gomer, perempuan yang bersundal di kuilnya Baal. Ternyata itu sudah biasa di sana. Dan ini menggambarkan adalah ketidaksetiaan orang Israel bahwa mereka telah melakukan perzinahan rohani, fisik dan rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, maka
ketika anak yang pertama laki-laki lahir, kata Tuhan, Tuhan juga yang memberi namanya. Berilah namanya Jisrael. Ya. Jadi memang luar biasa dikatakan di sini, artinya adalah bahwa sedikit waktu lagi Tuhan akan menghukum keluarga Yehu. Perlu ya kita tahu sedikit sejarah Israel. Kerajaan Israel Utara, 10 suku yang berpusat di Samaria. Dan kerajaan selatan, 2 suku anak-anak Yakub berpusat di Yerusalem. Itu yang biasa disebut dengan Yehuda. Secara politis mereka ini satu kesatuan, bangsa Israel. Bangsa Israel bagian utara mereka sering dan kawin main dengan agama-agama lain dan mereka menyembah berhala-berhala. Dan itulah alasan mengapa orang Yahudi membenci orang Samaria. Karena apa? Kalau bahasa Batak dikatakan bangso si pelebegu, ya. Karena mereka menyembah berhala-berhala. Peristiwa di kota Jisrael terjadi pembantaian, pembunuhan anak Raja Ahab sebanyak 70 orang dibunuh oleh Raja Yehu. Ya, itu dia. Jadi Tuhan marah bahwa keluarga Yehu harus diberikan hukuman. Dan begitulah seterusnya bahwa pada tahun 752 sebelum Masehi, bersamaan dengan terbunuhnya Raja Zakaria, maka nubuatan daripada Yesaya ini Tuhan mengatakan memberikan hukuman kepada bangsa itu. Maka datang kerajaan Asyur untuk mengalahkan kerajaan utara, mereka terbuang ke Babel. Itu dia ya. Kisahnya. Tetapi ketika anak yang kedua lahir perempuan, Tuhan katakan beri namanya Lo Ruhama. Ya, artinya adalah bahwa aku ini tidak menyayangi mereka lagi, aku tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Maka inilah satu kesan mengatakan bahwa kemarahan Tuhan ada batasnya. Tetapi apa kata Tuhan? Kata Tuhan, tetapi aku akan menyelamatkan Yehuda. Ya, yaitu Israel Selatan. 2 suku. Mengapa Tuhan menyelamatkan Israel Selatan ini? Hanya satu alasannya. Alasannya adalah karena raja-raja yang ada di Israel Selatan, mereka masih menghormati Tuhan. Mereka masih menyembah Tuhan dengan paham monoteisme. Hanya satu-satunya Allah yang disembah, yaitu Allah Yahweh. Baru nanti anak yang ketiga, laki-laki, diberikan nama Lo-Ami. Artinya mereka bukan lagi umatku, aku bukan Allah mereka. Tapi kalau kita melihat tadi, itulah kasih setia Tuhan. Topik kita bahwa Tuhan begitu kasih, begitu setia dengan kasihnya. Kalau kita melihat hukuman Tuhan itu kepada kerajaan utara, sampai hari ini bangsa Israel utara telah lenyap selama-lamanya. Ya. Tapi kita mendengar Israel Selatan sampai hari ini masih ada. Dan mereka menyebut diri Israel.
Walaupun sekarang pun sama juga dengan utara, tak ada lagi bentuk kerajaan. Hanya sisa-sisa saja yang ada di Israel sekarang ini. Itu menantikan kapan mereka akan percaya kepada Mesias, itu Kristus. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita dapat belajar dari pengalaman orang Israel ini ya. Bagaimana kehidupan kita seperti ilustrasi di atas, dan juga ada banyak kasus-kasus dalam kehidupan kita. Jika kita bertanya, mengapa ada orang melakukan perilaku seperti itu? Apalagi di zaman now sekarang ini ya. Bisa saja orang menjawab bermacam-macam pendapat. Tapi seorang konselor yang bernama Paul Gunadi mengatakan penyebab orang melakukan bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah secara psikologi, karena kurang adanya penguasaan diri. Memang itu diawali dari ketertarikan. Seseorang tertarik kepada laki-laki atau laki-laki tertarik kepada perempuan. Tetapi itu dipelihara sehingga bisa menerobos norma-norma. Yang kedua, secara rohani, yaitu karena ketidaktaatan, tidak takut akan Tuhan. Dan secara moral, itu karena ketidaksetiaan. Saya mau mengingatkan, ternyata bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka menyanyikan lagu Pok Batak, orang ketiga ya. Hubo todo salah katanya. Tapi karena demi cinta. Kalau saya mau katakan itu lagu perjinahan. Janganlah kita nyanyikan itu. Terserah pencipta lagunya marah sama pendeta Rebecca ya. Berarti kita menyetujui itu kan. Sementara dalam perkawinan kita, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Benar, semua itu didasari oleh cinta. Kita cinta mengasihi sesama kita. Tetapi ada cinta yang tidak bisa dibagi. Itu cinta suami istri, jangan pernah dibagi. Kalau dibagi, itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat melihat kenapa terjadi ketidaksetiaan, dan biasanya itu kita diuji ya. Ada beberapa hal yang sering dijadikan sebagai penguji kesetiaan. Pertama itu waktu. Seberapa lama kita bertahan untuk setia. Apakah ada orang merencanakan, aku nikah nanti cuma 5 tahun doang, nanti bubar deh. Saya pikir nggak ada ya, nggak ada. Tapi waktu bisa menentukan orang. Dan itu sebenarnya dikembalikan kepada orangnya juga. Ya, bagaimana komitmen dia, bagaimana sumpah janji setia dia kepada Tuhan dan kepada pasangannya. Yang kedua adalah jarak. Kalau jarak dekat mungkin bisa setia. Tapi bagaimana kalau jauh? Bisa diragukan kan. Sedangkan dekat saja sudah serumah, bisa kok terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Lalu bagaimana lagi kalau jauh? Yang ketiga adalah keadaan. Kadang-kadang kita di tempat kita bekerja bertemu dengan banyak orang dan beberapa agama yang lain yang mengizinkan kawin cerai. Kalau ada teman kita yang berapa keluarga di situ kawin cerai, sedikit banyak itu bisa mempengaruhi pola hidup kita. Tapi itu pun tergantung, dikembalikan juga kepada orangnya. Ya kalau memang di dalam diri orang itu ada, roh
perselingkuhan, dimanapun dia pasti selingkuh, ya kan? Iya. Oleh karena itu inilah firman Tuhan untuk memberikan kepada kita seberapa besar kualitas kesetiaan kita kepada pasangan kita. Seberapa besar kualitas iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan bentuk macam manakah perzinahan rohani. Ada orang kok mau cari kaya pergi ke dukun. Padahal ditelusuri dukun itu enggak kaya ya. Atau tanya orang pintar. Kalau saya terjemahkan, kalau orang pergi ke orang pintar katanya, berarti yang pergi itu orang bodoh. Dia nanya orang pintar. Ya kalau sudah pintar dia udah semua sama dia kan, dunia ini kan gitu. Orang kok nyari-nyari supaya naik jabatan. Sementara dukun itu kan gak pejabat ya kan. Udah gak kaya, gak pejabat, kok orang bertanya ke situ. Itu anehnya, gak logis ya. Malah dibodoh-bodohin kan. Itulah perselingkuhan rohani. Dia meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita meragukan kuasa Tuhan itu dosa. Ketika kita pun tidak percaya kepada Tuhan itu pun dosa. Berarti ada yang lain yang kita yakini. Sementara kata firman Tuhan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tahu nggak kalau Allah itu pencemburu? Wah pencemburu. Kita aja pencemburu, apalagi Allah. Nggak mau dong suami saya dua-duaan dengan perempuan lain. Suami tidak akan berkenan ada istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Banyak kasus-kasus ya. Terjadi apa? Pembunuhan kan. Itu karena apa? Kecemburuan. Tapi Tuhan justru dia jijik dengan dosa-dosa seperti itu. Jangan ada Allah lain. Maka marilah kita berpaut kepada Tuhan saja. Apapun pergumulan kita dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, datanglah kepada Tuhan melalui doa-doa. Yakinlah Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan mendengarkan doa kita. Mungkin doa kita itu sepanjang tahun belum juga dikabulkan. Disitulah diuji kesetiaan kita. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, kesetiaan kita diuji dan kita tetap di dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa.